Halo pemirsa, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen kembali berjumpa dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Riri Reski, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dunia politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, terkait koreksi target penerimaan Badan Pertanahan Nasional menjadi 3,58 triliun rupiah oleh Badan Anggaran DPR RI, Komisi 2 DPR RI menekankan pentingnya kinerja pegawai, khususnya pada kantah tingkat kabupaten dan kota. Komisi 2 DPR RI gelar rapat dengar pendapat dengan Badan Pertanahan Nasional atau BPN membahas target penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Target penerimaan yang semula ditetapkan 3,28 triliun rupiah mendapat koreksi dari Badan Anggaran DPR RI menjadi 3,58 triliun rupiah. Demi mencapai target, Komisi 2 DPR RI menekankan pentingnya kinerja pegawai Badan Pertanahan Nasional, khususnya pada kantah tingkat kabupaten dan kota. Anggota Komisi 2 DPR RI, Ujang Bey, mengatakan keberhasilan pencapaian PNBP ini bergantung pada peran kantah tingkat kabupaten maupun kota. Menurutnya, proses rekrutmen SDM, khususnya kepala kantor, harus melalui seleksi yang baik. Beberapa bulan kemarin, Pak Nusron menyatakan terkait tentang rotasi di tubuh organisasi di ATR BPN itu sendiri, salah satunya kantah-kantah. Tadi kan saya sebelum jauh bicara ke target tentang PNBP itu sendiri, saya menekankan tentang gimana proses rekrutmen kepala kantor itu sendiri kan. Karena kan kalau di situ birokrasinya bagus, punya performa bagus, cara pelayanannya bagus, setidaknya kan apa yang menjadi target bisa tercapai gitu kan. Selama ini apa yang terjadi tentang rotasi-rotasi di kantah itu, apakah Kementerian ATR BPN punya standar tersendiri dalam rotasi itu atau memang ada bisik-bisik dari orang tertentu gitu loh. Kementerian ATR BPN diharapkan melakukan penyegaran pada birokrasinya untuk membawa semangat baru dalam mencapai target penerimaan PNBP. Bari dan Valdo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, 19.000 minyak ilegal hingga kini masih beroperasi di Provinsi Jambi. Komisi 12 DPR RI mendorong realisasi peraturan Menteri ESDM nomor 14 tahun 2025 tentang tata kelola sumur minyak masyarakat. Terdapat 19.000 sumur minyak ilegal yang hingga kini masih beroperasi di Provinsi Jambi. Komisi 12 DPR RI mendorong realisasi peraturan Menteri ESDM nomor 14 tahun 2025 tentang tata kelola sumur minyak masyarakat. Peraturan itu menjadi dasar hukum untuk melegalisasi sumur minyak ilegal di Jambi melalui pengajuan perizinan pengelolaan sumur minyak. Anggota Komisi 12 DPR RI, Cek Endra, mengatakan pemberian izin pengelolaan sumur minyak ke masyarakat merupakan langkah strategis ketahanan energi. Ya, dengan pengurusan izin ini, pertama, masyarakat bekerja bisa dengan tenang. Yang kedua, daerah ya mendapat kontribusi dan lifting nasional juga akan terhitung. Dan itu Pertamina juga nanti akan secara langsung nanti menampung daripada hasil daripada daripada produksi daripada masyarakat ini. Nah, tentu ini kan berdampak positif. Dan kami yakin kalau ini segera kita urus ya, karena Jambi ini bukan hanya soal lifting tapi penyerapan tenaga kerja. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Gubernur sampai 19.000 sumur, berapa ribu masyarakat Jambi yang ketergantungannya bekerja di bidang sumur-sumur minyak yang ada di Jambi ini. Nah, harapan kami ya kita sama-sama mendorong agar legalitas ini segera diterbitkan oleh Kementerian SDM dan Provinsi Jambi pada khususnya, sehingga masyarakat kita bisa dan kita pemerintah daerah, kabupaten kota bisa mengatur. Selain sektor migas, Cek Endra juga menyoroti potensi carbon trade atau perdagangan karbon di Jambi. Menurutnya, Jambi tercatat sebagai provinsi kedua terbesar dalam skema perdagangan karbon yang mencapai 1 triliun rupiah. Dari Jambi, Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan. Pada peringatan hari ulang tahun ke-80 DPR RI, Persatuan Istri Anggota DPR RI bekerja sama dengan Pertamina dalam menggelar program hitanan massal. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09.
Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Pindah ibu kota itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Indonesia. Bukan untuk Jokowi juga. Apa kabar IKN? Selama undang-undangnya masih berlaku, dan selama itu pula kita harus mewujudkan. Kenapa kita harus ragu terus? Tapi wajar nggak sih Pak, masyarakat masih menyimpan keraguan? Ya karena elitnya juga masih ragu. Tegas saja, kalau memang kita masih punya undang-undang itu, ya laksanakan udah. Kalau memang tidak setuju, ya cabut undang-undangnya. Berani apa tidak? IKN akan menjadi ibu kota politik. Maksudnya apa Pak? Saya juga nggak tahu itu maksud pembuat perpres itu apa. Perlu ada penjelasan nih ke publik. Apa beda ibu kota negara dengan ibu kota politik? Ya, tolong dijelaskan. Dalam pembentukan undang-undang itu sendiri tidak ada proyek? Proyek apa Mbak? Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Pemirsa, Ketua Pelaksana sekaligus Wakil Ketua Persatuan Istri Anggota DPR RI Eis Handayani Dasko sebut bahwa kegiatan hitanan massal ini dilaksanakan guna membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul di masa depan. Sebagai peringatan hari ulang tahun ke-80 DPR RI, Persatuan Istri Anggota atau PIA DPR RI bekerja sama dengan Pertamina dalam menggelar program hitanan massal. Ketua Pelaksana yang juga Wakil Ketua PIA DPR RI, Eis Handayani Dasko mengatakan, hitanan massal ini dihadiri 100 anak dan keluarga besar karyawan di lingkungan DPR RI. Menurutnya, kegiatan hitanan massal akan membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul di masa depan. Proses hitanan dipastikan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang profesional. Sementara, para peserta mendapatkan santunan, obat pasca hitan, dan fasilitas 1 kali kontrol gratis di jaringan IHC Group. Yang ikut kali ini 100 anak dari lingkungan intern DPR RI. Jadi kalangan dari Pamdal, security. Dengan adanya hitanan ini anak-anak tumbuh kembang menjadi lebih baik lagi. Itu harapannya kita buka untuk umum. Karena kali ini yang pertama kali, jadi kita mendahulukan lingkungan intern dulu. Orang tua dari salah seorang peserta hitanan massal mengatakan, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang kurang mampu. Kegiatan hitanan massal diharapkan dapat rutin digelar setiap tahun agar semakin banyak masyarakat yang terbantu. Program ini menurut saya sangat bagus sekali, Mbak. Karena ngebantu di bawah ini ada yang nggak mampu untuk sunat. Jangankan untuk sunat ya, untuk beli bajunya aja terkadang nggak mampu. Program dari PIA ini pokoknya sangat membantu dah. Turun dari DPR sampai ke rakyat gitu. Mudah-mudahan program ini tuh ada terus gitu Mbak. Ya jangan cuma tahun ini aja. Hilman dan Fitian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI yaitu Bimantoro Wiono menekankan pentingnya rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai instrumen hukum yang menegaskan penguatan hak-hak warga negara dalam sistem peradilan pidana Indonesia melalui pendampingan advokat. Anggota Komisi 3 DPR RI, Bimantoro Wiono menekankan pentingnya RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP sebagai instrumen hukum yang menegaskan penguatan hak-hak warga negara dalam sistem peradilan pidana Indonesia melalui pendampingan advokat. Bimantoro mengungkapkan, saat ini Komisi 3 DPR RI telah menerima masukan lebih dari 60 organisasi masyarakat sipil dan profesi hukum dalam proses pembahasan RUU KUHAP.
Untuk ego sektoral dari APH memang kita rincikan dalam tupoksi dari setiap APH itu sendiri, dari mulai batasan-batasan kewenangan ada di Polri, Kejaksaan maupun yang ada di pengadilan. Karena kita melihat kita di sini sering merasakan bahwa adanya terkadang itu abuse of power. Jadi merasa dari mulai pola koordinasi tidak jalan gitu loh. Dan kita berharap dari KUHP ini memang dirincikan sekali bahwa pola koordinasi inilah yang menjadi tujuan utamanya. Sebelum dijalankan suatu perkara itu harus clear dulu dari awal, dan inilah yang kita masukkan di KUHP. Dan memang kami pun selalu mendorong juga bahwa transparansi, sekali lagi transparansi dari APH ini harus benar-benar bisa diterapkan. Makanya hak warga negara di sini kita angkat sekali, kita benar-benar seimbangkan antara penegakan hukum yang dilakukan oleh negara melalui APH. Bimantoro berharap dengan hadirnya penguatan hak warga negara melalui pendampingan hukum serta melalui advokat, ke depan proses keadilan benar-benar terbuka, transparan, dengan sesuai fakta yang ada. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Sebagai upaya mendukung ekspor tanaman kratom oleh petani di Kalimantan Barat, anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan berharap pemerintah segera memasukkan kratom dalam kategori hasil hutan, bukan kayu dan tanaman obat, agar para petani tanaman kratom mendapatkan pembinaan yang baik. Sebagai upaya mendukung ekspor tanaman kratom yang dilakukan oleh petani di Kalimantan Barat, anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan berharap pemerintah segera memasukkan kratom dalam kategori hasil hutan bukan kayu dan tanaman obat agar para petani tanaman kratom mendapatkan pembinaan yang baik. Daniel Johan juga meminta pemerintah melakukan pendalaman agar hilirisasi kratom dapat dilakukan, sehingga pemerintah mendapatkan nilai tambah dari tanaman kratom dan tidak menjadi negara pengekspor bahan baku. Untuk menyaksikan langsung, melepas, memberikan dukungan ekspor perdana resmi dari karantina ekspor kratom. Ya. Ini suatu berita yang sangat menggembirakan bagi petani kratom. Ke depan kita sudah mendorong agar pemerintah segera memasukkan kratom ke dalam HHBK, hasil hutan bukan kayu, di Kementerian Kehutanan, maupun memasukkan kratom ke dalam tanaman obat-obatan di Kementerian Pertanian, ya, sehingga seluruh petani kratom bisa ada pembinaan. Ya, termasuk nanti kita minta pemerintah benar-benar melakukan pendalaman secara matang, ya, agar hilirisasi itu bisa dilakukan oleh Indonesia. Jangan seperti sekarang, justru. Daniel menambahkan, pembinaan petani tanaman kratom menjadi kebutuhan penting bagi para petani agar dapat meningkatkan pendapatan. Pemerintah diharapkan dapat memberi perhatian kepada para petani tanaman kratom, khususnya di wilayah Kalimantan Barat. Dari Provinsi Kalimantan Barat, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, tanah adalah sumber kehidupan. Namun, di berbagai daerah, konflik agraria masih terus terjadi yang melibatkan masyarakat, perusahaan, dan juga hingga pemerintah daerah. DPR RI memandang persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut karena menyangkut keadilan sosial dan juga kesejahteraan rakyat Indonesia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Saya Hasbiallah Ilyas, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Saya mencalonkan DPR RI atas perintah partai. Alhamdulillah terpilih. Masyarakat kita hari ini mungkin sudah bosan dengan janji-janji politik, tapi yang terpenting masyarakat itu apa yang kita sudah kerjakan selama ini. Selama saya di DPRD 15 tahun, KJP aja tidak cukup. Nah, ini program yang dari Senayan ini, dari DPR RI itu yang kita akan berikan kepada masyarakat. Salah satu contoh pendidikan. Benar atau tidak, anggota Dewan itu harus pakai fatwa kemana-mana? Enggak. Benar atau tidak, 3 fungsi DPR adalah pengawasan, legislasi, dan anggaran? Iya, betul. Segera, hanya di TVR Parlemen.
Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya. Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik itu udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik, tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main, aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Pemirsa, ketimpangan penguasaan lahan, tumpang tindih izin, dan lemahnya penegakan hukum seringkali menjadi akar masalah yang tak kunjung selesai. Sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional, DPR RI mengambil langkah tegas dengan membentuk panitia khusus penyelesaian konflik agraria yang menjadi wadah koordinasi lintas komisi dan juga lintas sektor untuk mengurai benang kusut persoalan tanah di berbagai daerah. Dan kita simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Lambannya reforma agraria selama 65 tahun terakhir telah melahirkan berbagai masalah struktural, meningkatnya angka kemiskinan, dan memperlebar ketimpangan sosial ekonomi. Situasi ini harus direspons secara cepat dan tepat oleh penyelenggara negara dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. DPR RI secara resmi membentuk panitia khusus atau Pansus Penyelesaian Konflik Agraria sebagai langkah nyata dan komitmen DPR dalam menyelesaikan berbagai konflik pertanahan yang terus terjadi di berbagai daerah. Langkah ini merupakan respons atas aspirasi masyarakat yang menginginkan keadilan agraria dan penyelesaian konflik yang seringkali melibatkan tumpang tindih regulasi, kebijakan, hingga lemahnya tata kelola. Wakil Ketua DPR RI serap aspirasi terkait penyelesaian konflik reforma agraria dengan adanya usulan pembentukan Badan Nasional Penyelesaian Konflik Agraria agar mampu menjadi solusi konkret dalam menuntaskan persoalan yang menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat, khususnya petani dan kelompok masyarakat kecil. Ya, ini teman-teman dari Koalisi Reforma Agraria ini dengan beberapa organisasi yang lalu-lalu dalam hal memperjuangkan reforma agraria itu memberikan beberapa aspirasi, terutama kasus-kasus agraria yang sudah lama yang belum terselesaikan. Nah, sehingga kemudian selain memang DPR itu sudah membentuk Pansus Penyelesaian Reforma Agraria, DPR juga sudah sepakat kemarin bahwa kita akan sama-sama mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Penyelesaian Reformasi Agraria. Nah, sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul yang sekian lama itu bisa diselesaikan sesuai dengan semangat Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian menuntaskan masalah-masalah yang terutama berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Reforma agraria merupakan langkah strategis untuk memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD sekaligus membuka peluang investasi baru. Tanpa adanya kepastian hukum terkait hak atas tanah, potensi ekonomi daerah akan tetap terbatas dan kemandirian fiskal sulit tercapai. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI menekankan perlunya redistribusi tanah yang terstruktur antara pemerintah pusat dan daerah. Banyak rencana investasi terhambat karena ketidakjelasan status kepemilikan tanah. Pemerintah daerah harus menindaklanjuti reforma agraria dengan perencanaan dan pengelolaan tanah yang matang. Langkah ini penting untuk meningkatkan daya saing daerah, memaksimalkan PAD, menarik investor, dan memperkuat ekonomi lokal. Nah, kalau ini belum ada kesepakatan, belum ada perpres yang menjadikan reforma agraria ini jelas, maka
akan sulit sekali bagi Menteri Pertanahan bekerja bersama dengan Pemda nanti melakukan redistribusi. Redistribusi itu kita berbicara jadi ada yang namanya akses dan aset. Akses itu jalan, kebutuhan lingkungan dan sebagainya. Aset ya itu menjadi equity bagi apakah itu menjadi milik negara atau milik daerah. Komisi 2 DPR RI menekankan pentingnya penataan ulang pengelolaan lahan di kawasan hutan yang belum memiliki legalitas lengkap sebagai upaya untuk mencegah kerugian negara dan memastikan perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas perkebunan patuh pada aturan. Di sisi lain, Badan Pertanahan Nasional atau BPN memiliki peranan krusial tak hanya dari sisi penerimaan bukan pajak, akan tetapi berperan dalam memberikan layanan publik yang cepat dan mudah diakses masyarakat. Kita juga berharap agar bahwa BPN ini kan selain dia berkontribusi, tapi di sisi lain juga ada fungsi pelayanan di sana. Pak Prabowo ingin bahwa pengurusan itu, terutama yang berkaitan dengan publik, masyarakat luas, tidak boleh pengurusannya diperlama. Pembaruan regulasi agraria diharapkan bisa mendorong pemerataan akses terhadap tanah, mengingat ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia cukup tinggi, sementara kesejahteraan masyarakat di pedesaan jauh dari kategori merata. Tim TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang tidak suka kopi atau tidak terbiasa minum kopi, mungkin matcha menjadi salah satu minuman favorit Anda. Tentunya Dadi, kalau Dadi pastinya kopi ya. Betul, kalau ini mungkin matcha ya? Bisa jadi matcha, tetapi kan kopi juga. Bisa jadi alternatif mungkin. Iya, betul. Minuman hijau satu ini pemirsa sedang jadi favorit banyak orang, dari kafe sampai dengan kedai kecil, semua menyediakan menu matcha. Betul sekali, memang matcha ini memiliki rasa yang unik serta warnanya yang hijau menarik membuat matcha tak hanya disukai karena estetikanya, tapi juga karena banyak yang percaya kalau matcha punya manfaat untuk tubuh dan juga kulit kita. Tapi benarkah minum matcha bikin kita lebih sehat, bahkan awet muda? Kita kupas faktanya tentunya usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 09. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Rukun sakabena. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Tadi kita berbicara tentang minuman yang lagi tren nih. Yang warna hijau ya? Yang warna hijau, yaitu matcha pemirsa, yang tengah menjadi tren yang memiliki banyak penggemar. Tidak hanya sebagai minuman, tentu matcha diolah menjadi berbagai pangan seperti kue, es krim, dan juga waffle. Dan betul sekali ini, dan ternyata memang selain soal rasa, nggak sedikit juga yang bilang bahwa minum matcha itu bikin tenang, bahagia, bahkan juga awet muda nih. Iya, tapi tergantung juga ya tentang pilihan matcha itu sendiri, karena betul tidak sekali. Semua matcha tentunya ya. Betul, ada grade-grade-nya. Ada kualitas tersendiri, betul. Iya. Tapi sebenarnya pemirsa, apa yang membuat matcha berbeda dari teh hijau biasa, dan apa benar kandungannya bisa membantu kita lebih sehat dan juga segar? Dan ini juga ternyata ada banyak penelitian ilmiah yang menjelaskan kenapa bubuk hijau dari Jepang ini jadi primadona baru dalam gaya hidup sehat. Langsung saja kita saksikan tayangan 5 manfaat matcha untuk kesehatan tubuh pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Buat kamu pecinta matcha, bersiaplah tersenyum lega karena minuman hijau ini ternyata punya segudang manfaat yang sudah dibuktikan lewat penelitian ilmiah.
Jadi, kecintaanmu pada matcha bukan sekedar tren atau ikut-ikutan estetik belaka. Dan buat kamu yang belum pernah mencoba atau mungkin merasa matcha itu terlalu pahit atau rasanya seperti rumput, Intips kali ini akan mengajak pemirsa melihat berbagai manfaat dari mengkonsumsi matcha. Karena katanya, di balik warnanya yang khas dan rasa yang unik, matcha menyimpan kandungan antioksidan super kuat, memberi energi yang stabil hingga berpotensi menjaga kesehatan kulit agar tetap awet muda. Pertanyaannya, benarkah matcha bisa jadi rahasia tubuh sehat dan kulit lebih muda? Fakta atau hanya mitos? Yuk kita bongkar bersama lewat 5 fakta menarik tentang matcha. Beda dengan kopi yang sering bikin jantung berdebar atau cemas, matcha justru memberi energi yang stabil. Kenapa? Karena di dalamnya ada kombinasi unik antara kafein dan L-theanin. Kafein memberi dorongan energi dan kewaspadaan, sementara L-theanin, asam amino khas daun teh, membantu menenangkan otak dengan meningkatkan gelombang alfa. Hasilnya, tubuh tetap berenergi tapi pikiran lebih fokus, tenang, dan stabil. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan efek ini bisa membantu meningkatkan performa belajar, konsentrasi saat kerja, bahkan mood yang lebih baik. Jadi, kalau butuh teman saat kerja panjang atau belajar untuk ujian, secangkir matcha bisa jadi pilihan lebih aman dibanding kopi. Siapa yang nggak pengen punya metabolisme sehat? Nah, matcha ternyata bisa sedikit membantu di sini. Katekin dalam matcha berperan meningkatkan termogenesis, proses tubuh membakar kalori untuk menghasilkan panas. Ada studi yang menunjukkan konsumsi teh hijau kaya katekin bisa meningkatkan pembakaran lemak, terutama bila digabungkan dengan olahraga. Tapi perlu dicatat, efeknya modest alias kecil. Artinya, matcha bukan sulap yang langsung bikin langsing. Fungsinya lebih ke pendukung gaya hidup sehat, membantu metabolisme bekerja lebih efisien, tapi tetap harus dibarengi pola makan seimbang dan aktivitas fisik. Jadi, jangan keburu berharap matcha bisa menggantikan olahraga atau diet ya. Penelitian skala besar menunjukkan konsumsi teh hijau rutin termasuk matcha berkaitan dengan kesehatan kardiovaskular yang lebih baik. Senyawa aktif di dalamnya bisa membantu menurunkan kadar LDL atau kolesterol jahat. Gak berhenti di situ, matcha juga berpotensi membantu menstabilkan tekanan darah dan kadar gula darah. Hal ini penting banget karena faktor-faktor ini berkaitan langsung dengan risiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes. Makanya, menjadikan matcha sebagai bagian dari rutinitas harian, tentu tanpa gula berlebihan, bisa menjadi salah satu kebiasaan kecil yang memberi dampak besar untuk kesehatan jangka panjang. Selain bikin fokus, matcha juga dikenal punya efek menenangkan. Efek ini datang lagi-lagi dari kombinasi L-theanin dan EGCG yang bekerja pada sistem saraf. Penelitian menunjukkan konsumsi matcha bisa membantu menurunkan stres psikologis, membuat suasana hati lebih stabil, dan bahkan meningkatkan kualitas tidur kalau dikonsumsi di waktu yang tepat. Karena itu, matcha sering dijadikan bagian dari ritual meditasi atau mindfulness di Jepang sejak ratusan tahun lalu. Jadi, secangkir matcha sore hari bisa jadi cara sederhana untuk recharge energi, menenangkan pikiran, dan siap menghadapi sisa aktivitas dengan lebih rileks. Ini dia alasan kenapa matcha sering disebut superfood. Dalam secangkir matcha terkandung kadar antioksidan yang jauh lebih tinggi dibanding teh hijau biasa. Alasannya simpel, jika dalam teh hijau biasa kita hanya menyeduh daun. Dengan matcha, kita benar-benar mengonsumsi seluruh daun teh yang telah digiling halus. Antioksidan utamanya adalah EGCG yang fungsinya melawan radikal bebas, molekul nakal yang bisa merusak sel tubuh dan mempercepat penuaan. Menariknya, penelitian menunjukkan bahwa EGCG juga dapat membantu menjaga elastisitas kulit, meningkatkan hidrasi, dan memberi perlindungan tambahan terhadap kerusakan akibat sinar UV. Artinya, matcha bukan hanya membantu tubuh melawan penyakit kronis, tetapi juga bisa menjadi teman baik kulitmu biar tetap sehat, kenyal, dan awet muda. Jadi, bukan mitos lagi kalau matcha sering disebut sebagai minuman anti-aging alami. Intinya, minuman hijau ini bukan sekedar tren estetik di kafe, tapi memang punya manfaat yang nyata. Jadi, apakah kamu sudah siap menikmati secangkir matcha hari ini?
Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus penutup jumpa kita pagi ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan juga menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rina Reski dan juga rekan saya Dari Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.